Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kita lanjutkan kajian kita hari ini dengan judul Pahala membaca Al-Quran, yang setiap berbeda keadaan juga akan berbeda besarnya pahala. Membaca Al-Quran itu berbeda pahalanya di setiap keadaan. Hadirin hadirat yang saya hormati, mari kita simak hadis berikut ini. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala qira'atul Qur'an fi sholati afdalu min qira'atil Qur'an fi ghairi shalah wa qira'atul Qur'ani fi ghairi shalah afdalu min tasbih wa takbir wa tasbihu afdalu min sadaqah was sadaqatu afdalu min saum was saumu jannatum minan nar. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacaan Al-Quran di dalam solat itu lebih baik daripada bacaan Al-Quran di luar solat. Bacaan Al-Quran di luar solat itu lebih baik daripada membaca tasbih dan takbir. Membaca tasbih lebih baik daripada sedekah. Sedekah lebih baik daripada puasa. Dan puasa adalah perisai dari api neraka. Saya ulang lagi, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacaan Al-Quran di dalam solat lebih baik daripada bacaan Al-Quran di luar solat. Bacaan Al-Quran di luar solat lebih baik daripada membaca tasbih dan takbir. Membaca tasbih lebih baik daripada sedekah. Sedekah lebih baik daripada puasa, dan puasa adalah perisai dari api neraka. Hadis riwayat Baihaqi. Saudaraku, membaca Al-Quran itu jelas lebih baik daripada zikir, sebab Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Telah diketahui sebelumnya bahwa keutamaan kalamullah, keutamaan perkataan Allah dibandingkan kalam atau perkataan yang lain adalah seperti keutamaan Allah terhadap makhluknya.
Dan keutamaan zikir daripada sedekah juga telah disebutkan dalam hadis lain. Tetapi keutamaan sedekah daripada puasa dalam hadis di atas seolah-olah bertentangan dengan hadis lainnya. Mengenai keutamaan puasa, perbedaan ini bergantung pada keadaan. Dalam sebagian keadaan, puasa dapat lebih utama daripada sedekah, atau sebaliknya. Dan bergantung juga pada perbedaan manusia. Sebab bagi sebagian manusia, puasa itu lebih utama. Hadis di atas menyatakan bahwa puasa berada di urutan terakhir dibandingkan amal lainnya. Andaikan puasa saja dapat menjadi penghalang api neraka, bagaimanakah dengan tilawah Al-Quran yang berada di urutan yang pertama? Pengarang kitab Ihya meriwayatkan dari Ali bahwa seseorang yang berdiri sholat dan membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya berpahala 100 kebaikan. Dan orang yang membaca Al-Quran sambil duduk dalam sholat, maka dari setiap hurufnya berpahala 50 kebaikan. Jika membacanya tidak dalam sholat tetapi dengan wudhu, maka dari setiap hurufnya berpahala 25 kebaikan. Dan jika membacanya tanpa wudhu, maka dari setiap hurufnya berpahala 10 kebaikan. Dan jika tidak membaca, hanya mendengarkan dengan tawajuh, konsentrasi kepada orang yang membaca Al-Quran, dari setiap hurufnya berpahala 1 kebaikan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, inilah tingkatan-tingkatan pahala dalam membaca Al-Quran. Setiap keadaan, setiap berbedanya situasi keadaan, maka akan membedakan pahala. Tadi sudah kita dengar keterangan dalam sebuah riwayat, kata Ali bahwa seseorang yang berdiri sholat dan membaca Al-Quran, maka pahalanya itu satu hurufnya 100 kebaikan. Maka ini penting kita ketika sholat panjang-panjang saja bacaannya ketika membaca ayat. Tentu ini harus diperhatikan bagi imam, jangan sampai mendengar keterangan ini lalu dia overacting dengan cara membaca ayat atau surat panjang-panjang tanpa memperhatikan makmumnya. Maka menjadi imam itu sebaiknya ya sedang-sedang sajalah, jangan terlalu panjang pun jangan terlalu pendek. Ini akan bisa dipraktekkan ya, kita bisa membaca Al-Quran panjang-panjang ketika berdiri kalau kita sedang melaksanakan ibadah sunnat. Silakan kita membaca surat panjang-panjang ketika sholat sendiri, apa sholat tahajud, witir, qobliyah ba'diyah dan lain sebagainya. Kalau kita
menjadi imam jangan sampai yang kita baca suratnya panjang-panjang. Ketika kita sendiri boleh kita baca Quran, ketika berdiri panjang-panjang. Karena pahala membaca Al-Quran dalam sholat ketika berdiri itu satu hurufnya mendapat 100 kebaikan. Namun ketika sholatnya duduk, ini per hurufnya diberi oleh Allah pahala 50 derajat. Nah, untuk sholat wajib itu bagaimana diusahakan supaya berdiri. Memang boleh kita melakukan sholat dengan cara duduk. Tapi kalau untuk yang wajib, usahakan betul-betul kita kerjakan dengan berdiri. Seandainya kalau kita paksa untuk berdiri akan membahayakan, maka boleh kita mengerjakan sholat wajib dengan cara duduk. Boleh mengerjakan sholat wajib, sholat fardu dengan cara duduk. Kalau memang ada uzur seperti sakit atau mungkin dalam perjalanan di mobil, di pesawat, di kapal ya, yang tidak memungkinkan untuk bisa berdiri, boleh. Tetapi kalau untuk sholat sunat itu ada uzur maupun tidak ada uzur, kata ulama kita boleh sholat sambil duduk, sakit atau sehat, di tempat atau dalam perjalanan, boleh kita melaksanakan sholat sunat sambil duduk. Tetapi kalau kita membaca Quran posisinya duduk, maka pahala membaca surat, membaca ayat per hurufnya adalah 50 derajat. Kemudian kalau membaca Quran di luar sholat tapi dengan membawa wudhu, artinya kita punya wudhu, baca Quran ya dalam posisi tidak berhadas, punya wudhu, maka pahala per hurufnya 25. Kemudian kalau membaca Quran tanpa punya wudhu, maka per hurufnya mendapat pahala 10. Ya, sebetulnya kalau bicara adab baca Quran, ketika akan membaca Quran, ya kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala yang banyak, 25. Tapi kalau kita tidak punya wudu pun masih dibolehkan, namun pahalanya hanya 10 per hurufnya. Lalu bagi yang tidak membaca, hanya mendengar saja, tetap Allah kasih beri pahala. Per hurufnya bagi yang enggak membaca adalah satu pahala setiap huruf. Inilah beberapa tingkatan pahala membaca Quran, bahwa berbeda keadaan, berbeda situasi itu akan membedakan besar kecilnya pahala. Mudah-mudahan kajian hari ini akan bisa memberi kita motivasi untuk
rajin baca Quran atau menghafal, lalu kita praktekkan ketika sholat. Silakan dipraktekkan, ya, kita baca Quran ketika dalam sholat, baik berdiri atau duduk. Semoga Allah beri kita taufik, ya, hidayah taufik, dan kita selalu terus-menerus mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.